Kami dari kelompok 5, kali ini kita akan melakukan podcast tentang sertifikasi NKV telur asin. Sebenarnya produksi dalam negeri telur itu mengalami peningkatan. Dengan adanya tersebut, produk telur dalam pasaran itu sangat banyak. Namun sertifikasinya, terutama sertifikasi NKV-nya belum banyak yang beredar. Jadi untuk hari ini kita akan membahas masalah sertifikasi NKV telur asin. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan aku Abdul Aziz, dengan teman sebelahku ini ada Mita, ada Rahel, sebelah sini ada Balkis dan juga ada Lidis. Jadi kita akan membahas tentang sertifikasi telur asin NKV telur asin. Halo Abdul. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin ada teman-teman yang masih familiar nih dengan NKV. NKV itu sendiri singkatan dari nomor kontrol veteriner, yang merupakan sertifikat sah yang diberikan sebagai bukti bahwa produk pangan asal hewani seperti telur dan olahannya sudah memenuhi persyaratan higien dan sanitasi sesuai standar pemerintah. Gampangnya nih, NKV ini adalah jaminan keamanan pangan yang mutlak untuk konsumen. Dan aku setuju nih sama Belkis. Tapi sayangnya, di lapangan itu masih banyak banget peternak maupun pelaku usaha telur asin yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi NKV. Padahal kalau dilihat-lihat ya, produk telur asin itu kan pasarnya luas banget ya, dan juga banyak beredar di pasaran dan juga sering kita konsumsi setiap hari. Yang mana hal ini itu tentu menjadi perhatian yang cukup besar bagi kita, karena yang namanya keamanan pangan itu tuh hubungannya langsung ke kesehatan konsumen. Aku setuju banget sama Mita. Kalau hasil ngobrol-ngobrol sama beberapa pedagang, itu mereka itu masih menganggap bahwa proses pengurusan NKV itu masih cukup rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Ditambah lagi, ada yang belum paham mengenai seberapa pentingnya NKV dalam sertifikat tersebut. Akhirnya mereka itu memilih jalan pintas bagaimana produk itu dijualkan dengan apa adanya tanpa melihat standar mutu yang jelas. Nah, padahal nih kalau kita ulik lagi, potensi komoditas telur ini tuh gede banget. Kalau dilihat dari data produksi telur di Indonesia, jumlah produksinya itu terus meningkat setiap tahun. Misalnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di mana produksi telur ayam nasional itu mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, ini menunjukkan kalau dari segi kuantitas Indonesia itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengalami ketahanan pangan di bidang ini. Artinya dari segi produksi sendiri bahan bakunya itu sangat melimpah ya Hel. Tapi sayangnya peningkatan produksi secara higienis dan kuantitas ini belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas dan sertifikasi produk pada pasaran. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Nah, itu dia masalahnya, Dul. Kalau kita main ke pasar tradisional nih, atau bahkan ke toko pusat oleh-oleh, masih banyak banget telur asin yang dijual tanpa ada label NKV-nya. Padahal, keberadaan logo atau nomor NKV itu di kemasan bisa memberikan peace of mind atau rasa aman langsung ke konsumen. Konsumen jadi tahu nih kalau telur asin yang mereka makan diproses secara higienis, bersih, dan bebas dari kontaminasi yang berbahaya. Dan jangan salah, NKV ini bukan hanya menguntungkan konsumen saja, tapi juga memberikan keuntungan yang luar biasa untuk pelaku usahanya sendiri. Yang mana produk yang sudah mempunyai sertifikasi biasanya akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat dan juga otomatis memiliki nilai tambah. Bahkan peluang pemasarannya itu bisa naik ke kelas ke skala yang lebih luas, karena supermarket modern ataupun distributor besar sekarang rata-rata sudah mulai mensyaratkan produk yang masuk harus tersertifikasi oleh NKV. Setuju banget teman-teman. Jadi sebenarnya persepsi kalau NKV itu bukan cuma sekedar formalitas administrasi atau cuma buang-buang uang, itu keliru banget. NKV ini seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk usaha mereka. Dengan adanya standar mutu yang diakui pemerintah, produk lokal seperti telur asin tradisional itu bisa lebih kompetitif dan punya daya saing tinggi, bahkan bisa bersaing dengan produk modern lainnya. Nah, melihat dari kondisi ini, menurut aku solusi yang paling mendesak
sekarang ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi langsung ke para peternak telur asin, kemudian juga ke para usaha kecil yang banyak dari mereka itu bukannya nggak mau, tapi mereka tuh masih belum paham apa itu NKV dan bagaimana alur pengurusannya. Nah, di sini peran aktif dari pemerintah dan instansi terkait itu sangat diperlukan. Wah, setuju banget sama Rahel. Berarti ini bukan tugas untuk satu instansi ataupun satu pihak ya. Berarti dinas peternakan, terus juga akademisi, dan juga lembaga pendidikan tinggi juga bisa ikut turun tangan untuk mengedukasi dan juga mengikuti dan memberikan penyuluhan, juga pelatihan dan juga pendampingan terhadap sertifikasi NKV dari awal hingga selesai. Betul banget Abdul. Selain sosialisasi yang sifatnya teori, pendampingan secara langsung itu juga krusial banget. Karena kadang-kadang pelaku UMKM ini udah semangat nih mau ngurus NKV. Tapi pas lihat berkas administrasi atau syarat teknis produksinya, mereka langsung bingung dan mundur. Kalau ada tim pendamping yang mengarahkan step by step-nya, prosesnya pasti bakal terasa jauh lebih mudah buat mereka. Jika aku izin nambahin sedikit ya, selain edukasi dan juga pendampingan, dukungan fasilitas dan juga kebijakan dari pemerintah daerah juga perlu diperhatikan. Misalnya nih, bisa dengan memberikan bantuan stimulan berupa peralatan sanitasi sederhana ataupun membuat pusat informasi yang aksesnya gampang dijangkau oleh UMKM asal pangan hewan. Betul, bayangin aja kalau semakin banyak produk telur asin lokal yang kita udah mengantongi sertifikasi NKV, maka kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal pasti bakal melonjak drastis. Dampak positifnya gak cuma berhenti di kesehatan konsumen yang terjaga, tapi juga bakal menggerakkan roda ekonomi peternakan dan memajukan ekonomi UMKM pangan di Indonesia secara keseluruhan. Nah, benar banget nih. Jadi, kesimpulannya, peningkatan produksi telur di Indonesia itu adalah modal yang sangat positif untuk ketahanan pangan kita. Tapi, kuantitas yang besar itu juga harus diikuti dengan kualitas dan keamanan produk yang terjamin. Salah satunya yang melalui dari sertifikasi NKV ini. Luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Semoga kedepannya semakin banyak pelaku usaha telur asin yang makin banyak mendaftarkan produknya untuk sertifikasi NKV. Untuk itu, terima kasih kepada narasumber kita, ada Balkis, ada Lilis, juga ada Mita, dan juga ada Rahel. Cukup sekian mungkin dari kelompok kami untuk podcast tentang sertifikasi telur asin yang berdasarkan NKV. Sampai jumpa.